pagi hari ini kita diberi begitu banyak nikmat, maka kita bisa melangkahkan kaki ke rumahnya, kita salat subuh berjamaah. Insyaallah kita i'tikaf sejenak dalam rangka meneruskan pelajaran bahasa Arab kita, lebih tepatnya pelajaran bahasa Al-Quran. Tema kita pada hari ini latihan menganalisis apa? Menganalisis fi'il di mana dalam ayat Al-Quran. Karena memang orientasi belajar bahasa Arab kita arahkan kepada Al-Quran. Kayak apa ini visualisasinya? Kita baca ayat, maka kemudian kita amati, kita cermati mana fi'il gitu. Kenapa kok udah sampai ke sini? Karena kita sudah punya modal. Malah nggak sembarang modalnya udah kuat. Kita kenal apa fi'il, kita kenal apa macam-macam fi'il. Karena sudah kenal macam-macam fi'il, pas ketemu fi'il, yaitu lewat pendekatan makna, artinya menunjukkan kerja atau perintah. Oh, ini fi'il apa? Kalau perintah berarti fi'il amr, iqra, perintah bacalah. Khalaqa, ini bukan perintah tapi artinya mencipta. Oh, ini fi'il. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah dipelajari, ini fi'il apa kita udah tahu. Itu gambaran langkah analisis. Oh, fi'il madi. Kalau fi'il madi mudhari'nya apa? Amarnya apa? Gitu kurang lebih. Baru setelah itu kita coba lekatkan, sertakan maknanya dan seterusnya. Pada akhirnya nanti analisis kita tidak saja ditujukan kepada fi'il, tetapi kepada isim. Isim ada alnya. Ini juga ada fi'ilnya gitu kurang lebih. Sehingga tidak ada satu kata pun yang terlewatkan dari analisis keilmuan bahasa Arab. Itu kata dalam Al-Quran. Lalu disertakan dengan pemaknaan. Nah, itu yang kemudian mengantarkan kita menjadi lebih paham apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan bukan cuma yang ada di dalam ayat Al-Quran, tetapi yang ada dalam hadis. Lebih penting lagi doa-doa yang kita baca gitu. Iya, itu gambarannya. Ini kerangka teorinya tuh. Tadi itu dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa fi'il gitu? Oh, ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Gitu kurang lebih. Contoh lain, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq, ini fi'il. Alladzi allama allama, oh ini fi'il, mengajarkan. Barangkali dalam pikiran ada problem, saya nggak tahu maknanya. Nggak usah dikasih tahu saya udah tahu. Makanya nanti ketemu saya sertakan maknanya gitu. Nah, setelah ketemu juga keilmuan yang sudah kita lewati, ada tasrif.
namanya istilahi, namanya lughawi. Contoh, umpamanya kataba, nggak apa-apa menulis. Di tasrif itu istilahinya kataba yaktubu tuh terus. Insya Allah masih ingat. Kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktab, maktab, miktab. Itu tasrif istilahi namanya. Satu kata menjadi 10 pecahan kata yang masing-masing memiliki arti spesifiknya. Yang kita pelajari itu polanya. Semuanya ketemu fi'il itu fa'ala istilahinya. Nah, insyaallah ingat fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, nggak usah dihafal, saya cuma sekedar membantu mengulang. Maksudnya nanti menganalisis ketemu fi'il kata kerja itu bisa digituin gitu. Mana fi'ilnya umpamanya? Oh, ketemu udkhulu fis silmi, oh udkhulu fi'il amr. Apa fi'il madinya dakhala. Gitu kan? Jadi bisa ditasrifkan dengan pola tadi. Dakhala yadkhulu dan seterusnya. Itu namanya istilahi. Ya. Terus ditasrif lughawi, dan ini juga berani karena sudah kita lewati, kita pelajari. Yang mana modelnya? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, tuh. Fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ketemu fi'il apa saja, di mana saja dalam Al-Quran itu bisa digituin gitu kurang lebih. Itu mah jembatan, tangga untuk sampai kepada sasaran tembak terakhir, yaitu makna. Tuh, gitu san. Sehingga memang ilmu kayak tadi sorof itu disebutnya ilmu alat. Gak bisa kita memahami sebuah ayat itu kalau nggak pakai alat. Tuh, mesti pakai alat. Masak aja pakai alat. Bisa masak nggak pakai alat. Itu pentingnya. Nah, baru kemudian tasrif lughawi yang kayak tadi diterapkan bukan cuma pada fi'il madi, tapi juga fa'il mudhari, pada fi'il amr. Ini sekedar mengulang aja. Kalau tadi sudah fa'ala, fi'il madi, fa'ala, fa'ala, fa'alu dan seterusnya, lalu yaf'ulu, fi'il mudhari, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Oh, nanti ketemu. Cuma berubah hurufnya aja, polanya sama. Oke. Ulangi Bapak. Bukan. Kerangka berpikirnya bukan begitu. Nanti keliru. Lughawi berubah hanya dari aspek ada tambahan alif, fa'ala gitu. Ada tambahan waw, fa'alu. Fa'alanya mah enggak berubah. Tasrif itu yang istilahi ada perubahan. Fa'ala
yaf'ulu itu berubah tuh. Terus fa'lan itu berubah tuh. Fa'il itu berubah tuh. Nah, jadi kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir yang tadi memunculkan pertanyaan itu analisisnya nahwu. Nah, gitu ya. Fa'ala terus tambah alif fa'ala. Nah, tadi pertanyaannya subjek. Oh iya betul, tapi itu bukan sorof, itu nahwu gitu. Betul. Pak siapa? Pak Anwar ya. Iya. Kalau fa'ala pelakunya satu, kalau fa'ala itu tadi itu nyambung, pelakunya dua. Fa'alu pelakunya 3 atau lebih gitu. Iya bagus. Ada lagi yang nanya. Tuh ini kerangka teorinya maksudnya. Ketemu fi'il di ayat madhi apa mudhari apa amr. Terus nanti kita akan ini posisinya di mana gitu. Oke, kita langsung saja. Ini ayat tuh. Oh, na'budu. Dari aspek arti menyembah. Menyembah kan fi'il. Terus fi'il apa? Mudhari. Bab asalnya ya'budu. Ya-nya diganti sama nun jadi na'budu. Kita proses kembalikan kepada fi'il madhi. Tinggal buang nun. Tuh jadi abadah. Abadah mudhari'nya ya'budu. Terus ya'budunya ditasrif lugawi tadi. Maka ketemu na'budu. Boleh dibuktikan gitu kurang lebih. Ya'budu, ya'budani, silakan Pak. Na'budu kalau dari maksudnya nanti ya kalau saja itu dari asalnya dari yang makhluk itu ya, maksudnya dari makhluknya itu ya. Belum. Domennya itu. Jadi belum menghubungkan ke domir. Tapi karena ditanya, setiap fi'il mengandung domir. Nah gitu. Na'budu oh berarti nahnu. Tuh gitu. Kalau ya'budu berarti huwa. Cuma memang belum. Iya, iya. Jadi fi'il madhi, mudhari, amr semuanya mengandung domir. Tuh, yang tadi dihubungkan sebagai pelaku. Apa domir? Kata ganti. Tuh. Jadi pada saatnya kita selesai tuntas fi'il, kembali lagi ke isim. Masuk namanya isim domir. Iya. Masih lama perjalanan kita, makanya jangan berhenti dulu. Maksudnya jangan berhenti napas. Ada lagi Pak Arun, silakan. Iya bagus. Oke, ketemu na'budu itu fi'il mudhari, kembalikan ke madhi, buang nunnya. Karena nun itu emang tanda fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari ada 4. Anita, anita, a'budu, na'budu, ya'budu, ta'budu. Tuh. Nanti juga sebenarnya nasta'in tuh fi'il mudhari, cuma belum sampai. Ya. Sampai. Kita baru yang 3 huruf, abada tuh 3 huruf. Nah setelah ini mau sampai ke sana, ya, mau bekal banyak-banyak, perjalanan jauh. Apa itu semangat, ya, niat kuat, pengen gitu kurang lebih. Oke, saya kembali ke ya'budu, abada ya'budu fi'il mudhari'nya.
Ini masih pola 1. Terus ditasrif, ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ya ta'budna, a'budu, na'budu. Kalau ada na artinya kami. Kalau a, saya. Itu selesai analisis itu. Kalau ya, dia. Iya. Ya'budu dia. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kalau pemaknaan na'budu baru sampai pada menyembah, maka yang ada di benak kita ya sholat. Padahal lebih dalam lagi. Itu pemaknaan berikutnya. Ibadah. Dari kata abada maka ada kata abdun. Abdun artinya hamba. Kita bukan menyembah seperti sholat, tapi menghamba. Allah Tuhan, kita hamba. Paham itu? Maka apa kata Tuhan? Hamba harus turut. Itu dia status kita. Gitu kurang lebih pemaknaan berikutnya. Nah, ini saya beri tuh kayak begini. 1, 2, 3, 4 pengembangan ya. Ini udah nggak diberi sakel, nggak diberi baris, kita udah bisa gundul ya, apalagi kalau buka peci. Abada itu 1, dia tasrif istilahi. Ya'budu, abdan, tuh ketemu kata abdan. Abid, terus apa bacanya? Apa? Ma'bud. Ma'budun boleh. Ma'bud karena berhenti jadi wakaf ya. Ma'bud boleh. Abid, ma'bud boleh. Terus apa tuh bacanya? Oh, karena uf'ul. O'bud. Terus apa tuh? La ta'bud. Terus ma'bad. Ma'bad, mi'bad. Tuh. Ma'badun boleh. Karena berhenti bacanya ma'bad. Bu-ibu kelihatan di belakang itu. Hah? Coba. Yang ini kan udah di-share ya, Pak. Udah ya? Nanti ya. Iya, ini mendingan. Derivasi artinya pecahan dari kata abadah. Nomor 1, oleh? Abid kenapa? Abidun bisa. Abid bisa. Bisa. Ya. Jadi bedanya dikit. Kalau kita bacanya berhenti abid. Kalau nggak berhenti abidun, gitu aja. Kayak begini, qul huwallahu ahad. Karena berhenti ahad. Kalau disambung ahadun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Dud ahad. Iya itu. Artinya apa? Yang mana? Abidin. Nah, ini lagi mau masuk arti. Nggak apa-apa. Ini tadi bagus minum jamunya bagus. Kan ada. Bapak Ibu yang kurang semangat, nah itu bisa pesen jamu. Wow. Jamu semangat belajar. Abada dulu artinya menyembah. Telah, ada telahnya, tersirat.
Fi'il madi itu menunjukkan past tense ya, yang lalu. Telah menyembah. Terus ya'budu, sedang menyembah. Abad, sembahan. Abid, orang yang menyembah. Orang yang menyembah. Ma'bud, yang disembah. U'bud, sembahlah. La ta'bud, jangan engkau sembah. Ma'bad, tempat menyembah. Oleh karena itu tuh Borobudur disebut ma'bad. Semua tempat menyembah. Ini juga secara harfiah ma'bad. Tapi secara terminologis dibahasakan dengan masjid, tempat sujud. Iya, nanti kita ganti sajadah. Ma'bad, tempat menyembah. Ma'bad satu lagi, waktu menyembah. Terus mi'bad, alat menyembah. Paham itu? Ada orang namanya Zainal Abidin. Zainal itu sendiri artinya zain, perhiasan. Abidin, orang yang menyembah. Maka pola abid itu pasti menunjukkan orang. Saya harus tulis dulu ini sebentar ya. Kalau abadah, telah menyembah, sedang menyembah, sesembahan boleh. Orang yang menyembah, yang disembah, sembahlah, jangan engkau sembah. Tempat menyembah, waktu menyembah, alat menyembah. Umpamanya diganti dengan syakaro. Apa artinya? Bersyukur, telah bersyukur, sedang bersyukur. Syukur, jangan syukuran. Ini belum apa-apa udah mau syukuran. Syukur. Entah kalau ganti buku syukur. Syakir, tuh ketemu di dalam Al-Quran. Oke, orang yang bersyukur. Masykur, yang disyukuri. Harus kebayang apaan itu, nikmat itu yang disyukuri. Usykur, syukurlah. La tashkur, jangan kau bersyukur. Terus mas, tempat bersyukur. Mas yang kedua, maskar ya, waktu bersyukur. Miskar, alat bersyukur. Itu. In syakartum, tuh syakaro. Syakaro di tasrif lugawi. Syakaro, syakaru, syakarot, syakarota, syakarna, syakarta, syakartuma, syakar. Tuh ketemu lain syakartum. Itu. Terus walain kafartum, kafaro, kafaru, kafarot, kafarota, kafarna, kafarta, kafartuma. Tuh ditambahin in artinya jika. Maka kalau dari awal, jika kalian bersyukur, la azidannakum. Azid juga nanti ketemu dari zada, yazidu, pasti
akan aku tambah. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu maksudnya, orientasinya. Kafaro tuh, kafaro, kafaru, kafarat, kafarota, kafarna, kafarta, kafartuma, kafartu, kafartum, ketemu. Iya. Sekarang kafaronya nih ya, pakai tasrif istilahi. Kafaro yakfuru, kufron, kafir tuh ketemu kafir. Tambahin waw sama nun bentuk jamak, kafirun, ketemu. Ya ayyuhal kafirun. Itu seharusnya segini saja selesai belajarnya. Ini udah syukuran. Oke, kita kembali ke sini. Nih yang tadi, abadah. Nomor 1 itu mewakili tasrif istilahi. Ini masih teori ya. Ini contoh teori. Analisis tasrif istilahinya. Oke. Yang kedua, contoh mewakili tasrif lughawi fi'il madi. Abada, abadah, abadu, abadat, abadata, abadna, abadta, abadtuma, abadtum, abadti, abadtuma, abadtunna, abadtu, abadna. Itu yang diberi merah kita sering ketemu. Wala ana abidum ma abadtum. Ada abid lagi. Aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Tuh. Nomor 3, tasrif istilahi lughawi mewakili fi'il mudhari. Ya'budu, ya'budan, ya'budun, ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, na'budu. Tuh, itu yang tadi kita ketemu. Iyyaka na'budu. Itu di situ posisinya. Artinya kami. A'budu juga kita ketemu di surat Al-Kafirun. La a'budu. Iya. Oke, diteruskan dulu. Nomor 4 mewakili fi'il amr. U'bud, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. Baru kita ulang ke atas aspek makna. Ya. Dari nomor 2, nomor 1-nya aspek makna sudah. Inti maknanya menyembah. Ya. Nomor 2 nih. Dia satu orang menyembah. Udah kebayang? Bentar. Nyembah. Abadah, dia telah menyembah. Dianya satu orang. Udah kebayang belum itu? Menyembah. Satu orang ya. Iya. Terus abadah, dua orang menyembah. Realnya begini, saya tambahin kata tanya.
Maza abada, apa yang telah dia sembah. Tuh, satu orang dia maksudnya. Tapi kalau yang kita tanya sebenarnya dua, maka maza abada, apa yang telah dia sembah itu berdua tadi gitu. Terus abadu, maza abadu, apa yang telah mereka sembah. Nah, perempuan satu itu abadat, maza abadat, maza abadata, dua. Kalau banyak abadna, maza abadna, apa ya? Tuh. Abada memang lagi agak sulit membayangkan ketimbang kataba fi'ilnya. Maza kataba, apa yang telah dia tulis. Pokoknya lagi ujian nih, terus ada yang nyontek, tanya, maza kataba, apa yang dia tulis. Kalau berdua, maza kataba, tiga, maza katabu, gitu orang. Oke, terus perempuan, maza abadat, abadata, abadna selanjutnya. Baru nih orang kedua, maza abadta, maza katabta, apa yang telah engkau tulis tuh. Terus katabtuma, abadatuma, apa yang kamu, kita langsung tanya sama orang itu. Ada dua abadtuma, kalau tiga atau lebih abadtum, maza abadtum. Iya, kebetulan perempuan satu orang, abadati. Terus abadtuma, abadtunna, abadtu, kita tanya diri sendiri, apa yang saya sembah. Iya. Terus kita ada abadna, itu pemaknaan namanya. Jadi saya tulis di sini untuk memahami makna. Ya. Ditambah ini. Maza. Tuh ditambahin maza. Coba Pak Wawan lewat ini. Dua-duanya Pak, yang duplikat. Coba pilih. Ya. Boleh. Maklum ini, ya, ilmu akhirat. Jadi dibantu memahami makna, yaitu dengan tambahan maza abada. Saya harus ilustrasikan. Ada rumah ibadah, terus ada orang satu keluar dari situ. Si A bertanya kepada si B, maza abada. Satu orang tuh, apa yang telah dia sembah. Tuh kebayangin ya tuh orang. Tapi kalau kebetulan orangnya dua, maza abadu, maza abada, gitu. Kalau tiga atau banyak, maza abadu, apa yang telah mereka. Demikian juga pada nomor 3. Bedanya kalau yang nomor 2 fi'il madi menunjukkan sudah, ketiga fi'il mudhari menunjukkan sedang. Maza ya'bud, apa yang sedang dia sembah. Maza ya'budan, apa yang sedang dia berdua sembah. Dan seterusnya sama begitu, ya.
Oke. Fi'il amr, ubud, sembahlah kamu sendiri. Ubudah, sembahlah kamu berdua. Ubudu. Terus ubudi, perempuan. Sembahlah. Terus ubuda, sama itu. Ubud, ubuda, ubudu, ubudi, ubuda, ubudna. Membedakan ubuda yang satu dengan ubuda yang dua nanti dalam konteks. Kita bayangkan katanya bukan abada tapi kataba, lebih gampang. Uktub, si A bilang kepada si B, laki-laki. Terus si A bilang kepada A, C, B dan C, uktuba. Gitu. Tapi B, C, D 3 orang atau lebih, uktubu. Oh, gitu. Oke. Ya? Oh, sama. Iqra, 1 orang tuh. Jibril bilang kepada Nabi siapa? Ada berapa? 1. Iqra. Terus jawab Nabi apa? Ma'ana biqori. Qori itu isim fa'il. Aku tak bisa membaca. Bilang lagi, Iqra. Sampai 3 kali. Membaca, paham, ada 3 tingkat paham. Ini meja ini paling berapa harganya? Itu kan baca pertama. Baca kedua, ini yang bikin profesional. Belum pernah bikin model kita, bisa apa enggak? Itu baca kedua. Baca ketiga, lewat meja ini kita belajar bahasa Arab. Berapa banyak orang yang pada bingung. Saya sebenarnya mau bilang pada pinter, tapi nggak enak. Saya bilang gitu. Itu baca 3. Maka Al-Quran kita harus lampaui 3 anak tangga tadi ketika membaca. Bacanya bagus, bertajwid, memahami makna, terus tafsir. Setelah itu sebagai ilmu, karakteristik ilmu membimbing amal, lalu diamalkan. Itu orang mau mencuri aja pakai ilmu apa enggak? Ilmunya itu karakteristik ilmu, dia mendorong. Kata ilmunya, ntar kalau ada ibu-ibu meleng megang HP, jangan lagi nggak meleng. Itu kan ilmu. Dan seterusnya. Kita teruskan dulu ini. Ini sudah tadi. Tuh, coba kita perhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuh, a'budu. Ketemu tadi dalam kerangka teori kita. Ada a, fi'il mudhari, artinya aku. Aku tidak menyembah. Tuh, Nabi bilang begitu. Ada sekelompok musyrikin Mekah mendatangi Nabi dalam rangka menjegal dakwahnya. Udah sana nggak bisa, sini nggak bisa, ayo kita datengin. Muhammad, gimana kalau kita tukaran agama? 1 tahun ini kami semua menyembah Tuhan kalian. Siapa tahu di dalam menyembah Tuhan kalian ada manfaat, maka kami mendapatkan manfaat. Setahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami. Siapa tahu di antara sesembahan Tuhan kami ada manfaat, kan jadi enak. Gitu enggak? Zaman kita kayak begitu enggak? Pada bawa kemana tuh tumpeng? Gitu. Sedekah laut juga. Itu Allah, Nabi gak bisa jawab, perlu diajarin. Qul, Muhammad, katakanlah. Nah ini qul juga fi'il amr.
Dari qala. Katakanlah ai Muhammad kepada orang kafir, orang kafir gitu. Kita nggak boleh nyebut orang kafir. Bilang apa? La a'budu. Aku tidak menyembah. Ma ta'budun. Apa yang kalian sembah. Tuh gitu kan kebayang. Wala antum. Dan kalian bukan. Ada la-nya tuh. Abidun. Abidun, abidani, abiduna tuh jamak. Bukan penyembah apa yang aku sembah. Abid ada, cuma ada tambahan wawu sama nun karena menunjukkan jamak. Kalau wawunya diganti pakai ya, jadinya apa? Abidun. Diganti wawunya pakai ya, jadi apa? Abidin itu tadi, Zainal Abidin, ya. Jadi kalau cari wawan mah di Al-Quran nggak ada. Pak Burhan ada nggak di Al-Quran? Ada. Apalagi Andri, botak tuh. Iya. Nanti di daftarnya di Al-Quran dicari nama-nama itu yang mau masuk surga maksudnya. Wah, Andri nggak ada. Oke, itu abidun, abidin. Kayak model muslimun, muslimin gitu. Ya, nanti kita mau mukminun, mukminin. Tuh ada tuh wala ana abid. Kenapa di sini abid, di sana abidun? Karena di sana ana sendiri. Kalau antum tuh rame-rame kalian. Ana abid. Aku bukan penyembah. Apa yang kalian sembah, abad tuh. Terus ketemu lagi wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Berikutnya ini. Tuh kata-kata Abdullah. Ada kata abad. Hamba. Hamba. Karena hamba kerjanya mengabdi. Udah jadi bahasa Indonesia abad. Pegawai negeri disebut abdi apa? Negara. Nah itu abdi negara jangan berhenti. Abdi negara, bukan begitu, salah lagi. Jadi faktanya begitu, dia minta dilayani sama rakyat. Ibadur Rahman, abad bentuk jamannya ibad. Rahman, Allah. Hamba-hamba yang disayangi oleh Allah dipanggilnya oleh Dia dalam Al-Qur'an wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun, tu jahilun lagi qalu salama. Nah, ibad. Oke. Qala inni Abdullah, aku hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberi kitab. Wa ja'alani nabiyya. Tahu Nabi Isa, cerita Nabi Isa ini. Coba lihat dong di depan kamu itu, di belakang kamu, di atas, itu kan semua kekuasaannya. Dia yang ngatur. Sampai dibilang begitu dulu. Ini Allah lagi cerita sama kita. Akhirnya innasya, kalau kami mau nakhsif. Tuh nakhsif ada na, tuh fi'il mudhari tuh. Nasya juga iya. Kami. Allah kami. Nanti ada kedalaman makna yang lain lagi. Nakhsif kami benamkan mereka bihim al-ardo di bumi. Benamkan benar. Itu azab Allah. Au nuskit alaihim kisafam minas sama. Atau kami jatuhkan sepotong langit. Paham itu Pak? So, jadi benda langit
Bisa jadi dalam bentuk hujan, kan dari atas langit itu. Angin tuh. Inna fi dzalika, yang demikian itu gitu. La ayah, tanda kebesaran bagi siapa hamba, bagi setiap hamba. Abdin ya, fokus kita. Hamba munib yang bertaubat. Orang bertaubat sadar betul akan kekuasaan Allah. Sadar akan kekuasaan Allah, maka dia bisa meredam rasa sombong, rasa zalim, kekhianatan, kebohongan itu. Selama tidak bisa, ya dia akan terus sombong. Tuh kaum Saba, suratnya surat Saba. Saba di Yaman ya, bukan Wonosobo. Soalnya ada tafsir itu dari UI, ahli matematik, dia menafsir, namanya siapa tahu, Hasim Basya ya, Fahmi Basya ya. Itu kerajaan Nabi Sulaiman itu di Jawa Timur apa Jawa Tengah, yang ada Borobudur itu. Makanya ada Sulaiman itu Sulaiman itu. Wonosobo itu dari Sabah. Itu dia tafsiran bukunya itu. Ya begitulah. Nomor 3, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Ini juga cerita Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya, lalu kami jadikan dia sebagai teladan, contoh bagi Bani Israel. Lagi kembali belajar bahasa Arabnya, ketemu kata abdun, abadah. Nah berubah jadi abid, jadi ma'bud, jadi ma'bad, jadi ubud, lata, itu namanya tasrif. Tasrif artinya perubahan. Perubahan secara terminologis. Tapi kalau abadu, abadat itu tidak dianggap perubahan, cuma dinambahin aja dikit-dikit gitu kurang lebih. Nah, ini contoh-contoh saja yang lain. Tafsir atau wa zikra likulli abdin. Kebetulan materi kita abadah. Qalu ya Shalih qad kunta fina marjuwa qabla hadza atanhana an na'buda tu ma ya'budu. Udah ketemu semua. Na'bud, ya'bud. Iya, gitu kurang lebih. Ini contoh. Iya. An na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syak mimma tad'u juga tuh. Ilaihi murid. Nomor 6, fala taku fi miryatin mimma ya'budu, ketemu lagi. Haula ma ya'budun illa kama ya'budu. Kan gitu. Ini aja udah cukup leng-lengan ini. Kembangkan bersama di kelas. Ini udah habis. Iya, ada tanya boleh sampai sini. Hah? Ini itu. Silakan Pak Harun. Kalau tidak kan ini dua ampun anak-anak ini perusahaan yang berarti amal itu Pak Ustaz ya, dari na'am dan jadi itu Pak Ustaz ya. Bukan. An'amna itu apa namanya? Fi'il madhi. Mana tadi? Ini ya, tuh, bertiga. Tidaklah dia itu Nabi Isa maksudnya, kecuali seorang hamba yang kami beri nikmat. Tadinya an'ama, maka saya coba bantu tasrif. An'ama, an'ama, an'amu, an'amat, an'amata, an'amta. Al-Fatihah itu. An'amta, an'amtuma, an'amtum, an'amti, an'amtuma, an'amtunna, an'amtu, an'amna. Tuh ketemu. Fi'il madhi. Iya.
Ada na itu. Tuh wa ja'alna juga. Ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altumna, ja'altu, tuh ja'alna. Tuh, temuan. Ya demikian Pak. Malah na ini memang ciri fi'il madi ya. Kalau fi'il mudhari na-nya di depan, na'budu. Gitu. An'amta alaihim ya di Al-Qur'an. Ada lagi yang tanya boleh? Yang belum puyeng, yang udah puyeng. Ustaz, saya minta tolong kampus bahasa Arabnya tolong diadakan. Oh iya. Maksudnya kita bisa ada di rumah Pak ya, apa? Bapak. Ya bagus tuh. Terima kasih. Iya. Bagus. Jadi mau kamus banyak sekali. Arab Indonesia, Indonesia Arab. Mau 3 Arab Indonesia Inggris, Inggris Indonesia Arab, itu Hanswer ya. Udah banyak kali. Tinggal nanti Pak Wawan yang ke toko buku. Iya Ibu, bagus. Tapi terkait dengan kosakata yang sudah pernah kita pelajari, nah itu udah bersama arti itu. Udah bersama arti. Kataba menulis, qara'a membaca, qatala membunuh. Sebab kalau sekaligus dikasih saya ngeri juga. Ntar ibarat hidangan, apa udah basi belum dimakan. Dan memang ada teori mempelajari kosakata itu sambil jalan. Apalagi kalau serius di program 1 hari 5 kosakata. Ibu tulis tuh di dapur lagi masak, keliatin itu, oh iya ini artinya. Kan ada whiteboard kecil tuh. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanya? Ibda bagus, mulailah. Pelamer dari bada'ah. Bada'a yabda'u bad'an fahuwa badi'un wa dzaka mabdu'un. Ibda. Mulailah. Ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Tuh. Ada semuanya bahasa Arab. Ya. Ah ya. Qori. Ada. Itu kalau lagi lomba kan qori itu. Dari qara'a. Qara'a membaca, yaqra'u sedang membaca, qira'a bacaan, qori orang yang membaca. Jangan kau baca, la taqra' ar-risalah. Iya. Ya. Nah, nanti berikutnya udah masuk baru. Ini insya Allah sepintas nanti kan saya sebenarnya yang menerangkan, bukan Bapak Ibu. Pamanya tadi na'budu, terus ada nasta'in. Do nasta'in. Kita akan sampai ke sana. Ini udah ada tambahan alif sinta. Nanti ada istighfar dari ghafar. Ya nanti saja, jangan sekarang. Cukup ya. Baiklah. Iya, entah pada tumpah. Kita sudahi dulu dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.